Selamat siang, perkenalkan nama saya Hisdal Putra dan saya sebagai penyusun PowerPoint. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai desktop tower. Adapun anggota kelompok saya yaitu saya sendiri Irmayana bersama Hisdal Sigma Putra dan Muhammad Raihan. Adapun pembahasan materinya yaitu PC desktop. Secara bahasa, desktop berasal dari dua kata yaitu desk dan top. Desk berarti meja dan top maksudnya atas. Jadi yang dimaksud desktop adalah komputer yang penggunaannya di atas meja. Mengapa harus di atas meja? Karena bentuknya yang besar dan berbobot lumayan. Umumnya, komputer jenis ini dapat disebut sebagai PC atau personal komputer. Desktop PC adalah komputer yang didesain untuk penggunaan harian di satu tempat. Hal ini berkebalikan dengan laptop atau komputer portabel lainnya. Desktop PC terdiri dari tiga bagian utama yaitu memori, input device seperti keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Dan desktop yang berisi komponen utama PC seperti CPU, RAM, motherboard, VGA, dan lain sebagainya. Awalnya desktop ini diletakkan secara vertikal, tetapi pada perkembangannya desktop banyak yang diletakkan secara horizontal atau tower. Selanjutnya, processing unit. Alat proses berfungsi untuk mengolah data yang dimasukkan oleh alat input untuk menampilkan informasi yang akan dikeluarkan. Berikut adalah komponen CPU. Yang pertama, unit control. Unit control yang mengatur jalannya program. Komponen ini tentu ada di semua CPU. CPU bertugas mengontrol komputer sehingga sinkronisasi yang terjadi antara komponen bekerja dalam menjalankan fungsi operasi. Termasuk tanggung jawab unit control ialah mengambil perintah, instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi. Selanjutnya, register. Register adalah perangkat penyimpanan kecil yang memiliki akses ke kecepatan yang cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah atau data untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, Arithmetic Logic Unit atau ALU. Unit ALU berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasar instruksi yang ditentukan. ALU atau sering disebut bahasa mesin dikarenakan pada bagian ini ALU terdiri dari bagian aritmatika satuan dan volume unit logika yang masing-masing memiliki spesifikasi pekerjaan sendiri. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika yang terjadi sesuai dengan perintah program. ALU melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Selanjutnya, CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit control, dan register-register dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya, seperti memori utama, piranti masukan atau keluaran. Selanjutnya, prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen inti yang terdapat dalam CPU komputer. Sebab, jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat komputer tidak dapat bekerja sama sekali. Oleh karena itu, banyak yang menyebutkan bahwa prosesor adalah otak dari komputer. Semua proses maupun perintah yang akan dikerjakan pada prosesor, meskipun masih dengan bantuan komponen-komponen lainnya. Maka demikian, semakin tinggi kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat pula komputer dalam memproses berbagai macam data. Namun perlu diingat,
Performa tersebut juga sangat bergantung dengan bantuan RAM dan hard disk yang besar. Selanjutnya, Hexiven. Hexiven merupakan sebuah perangkat yang dipekerjakan untuk membantu kinerja suatu prosesor. Kipas prosesor berfungsi sebagai pendingin dan juga menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer tidak overheat maupun rusak. Selanjutnya, motherboard. Motherboard merupakan sebuah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang dan bisa terhubung satu dengan yang lain. Adapun komponen-komponen yang menjadi bagian inti dalam motherboard ini adalah prosesor, sound card, video card, hard disk, dan lain sebagainya. Motherboard juga berfungsi sebagai media penghubung untuk setiap komponen komputer agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen komputer lainnya. Selanjutnya, RAM atau Random Access Memory. RAM merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian unit CPU. Komponen yang satu ini bekerja sebagai tempat menampung data sementara yang telah diproses prosesor sebelum dilanjutkan kepada komponen-komponen lain. RAM juga dapat diganti dengan ukuran kapasitas yang lebih besar ataupun kecil. Namun hal ini juga harus menurut maksimal RAM yang terdukung di motherboard Anda. Sebesar apapun kapasitas memori RAM Anda, tapi jika hal itu tidak didukung oleh motherboard, maka bisa dipastikan hal tersebut tidak dapat terbaca. Selanjutnya, casing. Casing CPU biasanya terbuat dari plastik dan beberapa juga terbuat dari besi, stainless, dan lain sebagainya. Casing ini berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat dalam CPU, tentunya untuk lebih melindungi dari debu, panas, air, atau hal-hal lain yang dikhawatirkan akan mengganggu kinerja CPU itu sendiri. Selain itu, casing juga berfungsi sebagai tempat kita meletakkan dan memasang berbagai komponen seperti motherboard, power supply, optical disk drive, hard disk, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, VGA atau Video Graphic Adapter merupakan salah satu komponen yang dirasa sangat penting untuk sebuah perangkat komputer, sebab komponen yang satu ini berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Tanpa VGA, maka layar komputer bisa dipastikan tidak menampilkan apa-apa, alias blank. Selain hal itu, VGA juga sangat penting untuk menentukan kualitas gambar yang ditampilkan pada monitor komputer. Selanjutnya, power supply. Power supply merupakan bagian dari sistem komputer dan unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya atau sumber arus listrik pada setiap komponen-komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi merubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke storage. Storage device merupakan sebuah perangkat penyimpanan yang memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai jenis data dari sebuah hasil pemrosesan pada perangkat komputer. Storage device mampu menyimpan berbagai jenis data yang dibuat di komputer, baik dalam bentuk gambar, dokumen, video, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah storage device. Yang pertama, hard disk. Hard disk berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan juga menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan byte, dan semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat Anda simpan. Ukuran kapasitas hard disk yang beredar di pasaran biasanya bervariasi, mulai dari 250 GB, 500 GB, 1 TB hingga 3 TB. Selanjutnya, SSD.
SSD adalah singkatan dari Solid State Drive atau Solid State Disk, adalah perangkat penyimpan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Perangkat SSD menanamkan chip memori berbasis silikon sebagai media penyimpanan untuk menulis dan membaca data persisten. Jadi, SSD adalah perangkat elektronik yang berfungsi menyimpan data seperti hard disk, namun konstruksinya seperti USB flash drive yang tersusun dari beberapa IC sebagai memori. Selanjutnya kita masuk ke input. Pengertian input: alat input berfungsi untuk memasukkan sebuah data yang nantinya akan diproses oleh komputer, contohnya mouse dan keyboard. Yang pertama, keyboard. Keyboard adalah sebuah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data berupa huruf, angka, maupun simbol. Selain sebagai alat untuk menginput data, keyboard juga memiliki berbagai macam fungsi tombol dengan kombinasi yang khusus. Umumnya, port keyboard pada komputer ada dua macam, diantaranya PS2 dan USB. Akan tetapi, sering berkembangnya teknologi, sekarang keyboard sudah ada yang memakai wireless atau tanpa menggunakan kabel. Selanjutnya adalah mouse. Mouse adalah salah satu hardware komputer yang menerima inputan berupa gerakan, tekanan tombol atau klik, dan penggulungan atau scroll yang dapat digunakan untuk memilih teks, icon, file, dan folder. Mouse dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tikus. Dikatakan demikian karena memang bentuk device ini menyerupai tikus yang kecil, meruncing di bagian depan, dan menggembung besar di bagian belakangnya. Selanjutnya, alat output. Alat output berfungsi untuk mengeluarkan informasi dari hasil data masukan yang telah diproses, contohnya seperti monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Dalam hal ini, monitor berperan sebagai perangkat output penyusun sebuah komputer, dan sebuah komputer takkan bisa digunakan jika monitornya tidak ada. Itulah alasan mengapa monitor dianggap sangat penting dalam sebuah komputer. Selanjutnya, OS. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software, serta sebagai jurik atau daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh sistem operasi yaitu Linux, Android, iOS, macOS X, dan Microsoft Windows. Selanjutnya, communication device. Communication device adalah sebuah perangkat keras yang dimana mampu mentransmisikan data, instruksi, dan juga informasi di antara peralatan pengiriman dan peralatan penerima. Terdapat sebuah perangkat keras di dalam PC yang berfungsi untuk mengirim data, instruksi, dan informasi ke komputer lain melalui kabel, telepon line, seluler, radio networks, satelit, dan media transmisi yang lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap membedah PC desktop. PC desktop yang akan kita bedah ini adalah PC Asus ROG GA15. PC ini dibanderol dengan harga Rp24 juta dan merupakan kelas mid tower. Nah, PC ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 3700X dan menggunakan motherboard B450M dengan onboard network interface card dan sebuah SSD NVMe berkapasitas 512GB. PC ini juga dibekali dengan RAM dual channel dengan konfigurasi dual channel sebesar 8GB, 4GB per kepingnya. Selanjutnya, PC ini juga dilengkapi dengan heatsink fan, prosesor AMD Ryzen 7 3700X, dan juga kartu grafis RTX 2060 Super dari Nvidia. PC ini juga dibekali power supply sebesar 500 watt untuk menyuplai daya ke semua komponen di dalam PC. PC ini juga dibekali hard disk sebesar 1TB dengan speed rotation 7200 rpm, dan juga casing PC itu sendiri yang berjenis mid tower, dan juga dilengkapi case fan yang berfungsi untuk melancarkan sirkulasi udara yang ada di dalam PC sehingga membuat PC tetap dingin. Selanjutnya, kelebihan AMD Ryzen 7 3700X. Yang pertama, dia mempunyai 8 core dan 16 thread. Yang kedua, dia mempunyai manufacturing proses sebesar 7 nanometer. Yang ketiga, mempunyai base clock dan turbo clock yang cukup tinggi, yakni ada di rentang 3,6 GHz sampai 4,6 GHz. Dan kelebihan yang terakhir yakni prosesornya yang bisa di overclock.
Selanjutnya, konfigurasi RAM dual channel akan menambah performa komputer ketika memproses sebuah data. Selanjutnya, kelebihan GPU RTX 2060 Super. Yang pertama, mempunyai fitur ray tracing. Yang kedua, performa yang bagus, sanggup untuk bermain game pada resolusi Full HD, dan mampu mengangkat software yang cukup berat seperti Adobe Series, CorelDRAW, dan lain-lain. Yang keempat, mempunyai SSD NVMe dengan kapasitas yang cukup besar, yaitu 512 GB, yang mana instalasi operation system atau sistem operasi pada SSD ini akan membuat proses booting menjadi lebih cepat. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, motherboard yang tergolong standar. Jika ingin melakukan upgrade CPU atau GPU, maka harus mengganti motherboard menjadi seri yang lebih tinggi. Yang kedua, PSU-nya yang masih tergolong standar yakni 500 watt. Yang ketiga, harddisknya juga masih tergolong standar yakni 7200 RPM. Dan kekurangan yang keempat yakni biaya yang dikeluarkan cukup mahal, yakni sebesar 24 juta rupiah. Selanjutnya, software bawaan. Kita akan mendapat software bawaan Windows 10 dan ada beberapa software yang wajib diinstal, seperti contohnya Microsoft Office, yakni software untuk mengerjakan pekerjaan kantoran seperti mengetik, presentasi, dan sebagainya. Yang kedua, third party antivirus, sebagai proteksi tambahan untuk melindungi komputer dari berbagai malware dan program berbahaya lainnya, seperti contohnya Avira dan Kaspersky. Terus yang ketiga, third party browser, yang berfungsi untuk membuka konten suatu website di internet, seperti contohnya Google Chrome dan Mozilla Firefox. Terus yang keempat ada CC Cleaner, yang berfungsi untuk membersihkan file-file sampah yang ada di komputer. Dan yang kelima ada WinRAR, yakni software untuk membuka file berekstensi zip, RAR, dan sebagainya. WinRAR juga berfungsi untuk mengubah suatu folder menjadi file RAR. Kemudian yang keenam ada Internet Download Manager atau IDM, yakni salah satu download manager terbaik. Speed downloadnya lebih cepat jika dibandingkan mendownload langsung menggunakan browser. Dan yang terakhir ada VLC Media Player, yakni salah satu media player terbaik. VLC mampu memutar berbagai format video berkualitas tinggi. Kesimpulan, komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama, serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis, berdasar urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya. Manfaat komputer di masyarakat. Komputer pada saat ini banyak digunakan sebagai alat bantu untuk mengolah berbagai jenis data, seperti pengolahan nilai siswa dengan komputer, pembuatan daftar nilai, perhitungan rata-rata kelas, ataupun laporan-laporan untuk kepentingan evaluasi pendidikan. Komputer juga sudah banyak digunakan untuk mencetak kwitansi, tagihan listrik, telepon, kartu kredit, dan lain sebagainya. Hidup tanpa komputer, ketergantungan manusia terhadap teknologi semakin tidak bisa dibantah. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.